Mamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Banjir di Karawang tak kunjung surut, banyak warga akhirnya memilih untuk mengungsi. Akibat luapan Sungai Cikarang, layanan sebuah rumah sakit di Jonggol belum sepenuhnya pulih. Menghindari kendaraan yang berhenti mendadak, sebuah truk malah terguling dan masuk ke sungai. Petugas BPBD Karawang terus melakukan evakuasi warga yang terjebak banjir yang mencapai ketinggian airnya 2 meter. Banjir yang tak kunjung surut membuat lebih banyak warga memilih mengungsi dengan dibantu oleh petugas. Puluhan warga yang terjebak banjir di Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, hari Rabu secara bergelombang dievakuasi oleh petugas BPBD Karawang. Banjir diakibatkan meluapnya air Sungai Cibeet dan Sungai Citarum dampak tingginya curah hujan beberapa hari terakhir. Sedikitnya 5 perahu karet diturunkan oleh petugas ke setiap titik banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak di rumah mereka. Petugas BPBD mendapat laporan ada 3 desa yang terendam. Antara lain Desa Mekar Mulya, Desa Mulya Jaya dengan kedalaman banjir 70 cm dan banjir terparah dialami oleh Desa Karangligar dengan ketinggian air banjir mencapai 2 meter. Sendiri ada 6 KRT-an, untuk di Mekar Mulya itu 1 KRT-an laporan yang baru masuk, dan di Mulya Jaya baru 1 KRT-an. Kalau untuk di Mekar Mulya sendiri, untuk saat ini yang paling terdalam itu 70 cm. Untuk di Mulya Jaya itu sama 70 cm, untuk Karangligar ini 2 meteran. Kalau untuk saat ini informasi dari pihak PJT untuk aliran Sungai Cibeet sudah mulai sekat, bahkan di bendung Sikon Cibeet itu ada penurunan. Namun untuk di aliran Citarumnya masih ada peningkatan. Di perkara ini cuaca sudah mulai mendung kembali. Dia salah satu korban banjir menuturkan rumahnya terendam air setinggi 2 meter. Ia pun tak memiliki pilihan lain kecuali memilih dievakuasi oleh petugas dan mengungsi keluar dari rumah ke tempat yang lebih aman. Hingga Rabu sore, ketinggian muka air banjir yang merendam akses jalan utama mengalami sedikit penurunan. Namun banjir yang merendam wilayah permukiman warga masih belum juga surut. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Warga desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, hari Rabu sore digegerkan dengan hilangnya seorang warga di lokasi banjir. Korban terakhir diketahui warga hendak mencari hewan peliharaannya di lokasi banjir. Warga Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kelurahan Teluk Jambe Barat, Karawang, hari Rabu dikagetkan hilangnya seorang warga yang hendak mencari bebek miliknya di lokasi banjir. Oding, teman korban yang ikut ke lokasi banjir, mengurungkan niatnya karena ketinggian air yang mencapai 2 meter. Korban sudah diingatkan untuk kembali ke daratan, namun korban menolak ajakannya. Pas pertigaan saya lihat lagi balik ke arah situ, nggak ada tuh Pak Amin teh. Saya kira dia ngojay. Berenang lah ya? Berenang ke saung apung lah itu. Ini ketinggiannya berapa itu Pak Eris? Ketinggiannya sekitar bawah 2 meter, kalau ke bawah mah ke sawah masa 3 meter lebihan. Mengetahui korban hilang, petugas BPBD bersama warga pun berupaya mencari keberadaan korban. Dan sekarang diperkuat lagi oleh saksi yang melihat bahwa emang korban itu hilang di air. Jadi kita akan lakukan pencarian mungkin besok pagi sekitar. Untuk mencari korban, tim SAR BPBD dan Polairut diterjunkan ke lokasi terakhir korban terlihat. Namun hingga menjelang malam, korban belum ditemukan di lokasi banjir. Pencarian korban hari Kamis dilakukan dengan menyisir lokasi banjir yang diduga dilalui oleh korban. Akli Yusuf melaporkan dari Karawang. Hingga Selasa lalu, layanan sebuah rumah sakit di Jonggol, Kabupaten Bogor yang sempat terendam banjir belum sepenuhnya pulih. Sejumlah bagian rumah sakit masih digenangi air dan lumpur.
Petugas gabungan BPBD TNI Polri serta relawan dibantu pegawai rumah sakit melakukan pembersihan di seluruh area rumah sakit Permata Jonggol, Kabupaten Bogor. Fokus utama pembersihan adalah ruang instalasi gawat darurat yang sebelumnya terendam banjir setinggi hampir 1 meter. Untuk sementara, pelayanan IGD dipindahkan ke area yang lebih aman untuk memastikan pasien tetap mendapatkan perawatan medis meski dalam kondisi darurat. Sejak tadi malam sekitar jam 1 dini hari, air sudah mulai surut dan kami bertahap untuk melakukan pembersihan area. Jadi sejak tadi pagi subuh untuk ruangan IGD kami sudah operasional dengan 4 tempat tidur. Untuk ruangan perawatan masih operasional seperti biasa, hanya untuk ruangan hemodialisa dan poliklinik yang masih belum bisa. Pasien alhamdulillah kemarin pada saat kejadian terevakuasi dengan baik oleh seluruh tim dengan pembagian tugas yang sangat baik itu tim medis, para medis maupun bagian umum. Banjir yang berendam rumah sakit ini terjadi akibat luapan Sungai Cikarang yang tak mampu menampung debit air setelah hujan deras mengguyur wilayah Jonggol. Pemerintah Kabupaten Bogor berencana melakukan upaya normalisasi Sungai Cikarang dalam waktu dekat. Normalisasi ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang agar banjir tidak kembali terjadi. Untuk baru kali ini nih, banjir yang lebih besar ini, ya, sehingga menyebabkan adanya beberapa titik mengalami genangan, termasuk di Rumah Sakit Permata. Alhamdulillah kalau pelayanan masih jalan. Salah satu yang menyebabkan banjir sampai meluap itu adanya di Jalan Transyogi, ya, salah satunya. Dan sekarang sedang ada pengerjaan pelebaran gorong-gorong itu, ya. Mudah-mudahan ke depan setelah selesai bisa meminimalisir terjadinya. Karena apa? Curah hujan yang sangat tinggi kalau tadi malam itu. Meski air mulai surut, aktivitas di rumah sakit belum sepenuhnya kembali normal. Pembersihan dan pemulihan layanan masih terus dilakukan agar rumah sakit bisa segera beroperasi secara penuh. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Kereta cepat Wus G1044 relasi Tegaluar Halim berhenti mendadak hingga terhambat perjalanannya akibat ada layangan yang menyangkut pada jaringan listrik atas di kilometer 123 di kawasan Cigondewah, Kota Bandung. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa sore tanggal 8 Juli lalu. Video amatir rekaman warga ini menunjukkan saat kereta cepat Wus G1044 relasi Tegaluar Halim berhenti mendadak akibat adanya layangan yang menyangkut pada jaringan listrik aliran atas di kilometer 123.900 di kawasan Cigondewah, Kota Bandung. Kejadian terdeteksi pada pukul 16.13 hari Selasa 8 Juli 2025 lalu melalui berbagai sensor yang terpasang pada jaringan listrik kereta cepat Jakarta-Bandung itu. Video mogoknya kereta cepat Jakarta-Bandung di jembatan Cigondewah yang kemudian diunggah ke media sosial itu pun memancing banyak komentar dan membuat heboh yang melihatnya. Manajer Humas PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC ketika dikonfirmasi soal kebenaran video yang diunggah ke media sosial tersebut membenarkan terjadinya peristiwa kereta cepat Wus yang terhambat dan berhenti karena adanya layang-layang yang menyangkut di jaringan listrik rel kereta cepat. Untuk mengambil layang-layang yang menyangkut, aliran listrik pun harus dimatikan. Namun setelah berhenti selama kurang lebih 6 menit, kereta kemudian sudah bisa kembali melaju. Akibat kejadian tersebut, menurut pihak PT KCIC, tidak ada jadwal perjalanan yang terganggu. Perjalanan Wus nomor G1044 dengan relasi Tegaluar Sumarekon menuju Halim sempat mengalami gangguan akibat layang-layang yang tersangkut pada jaringan listrik aliran atas di kilometer 123 antara Tegaluar dan Padalarang. Kejadian ini terdeteksi pada pukul 16.13 melalui sensor yang terpasang di sepanjang jalur. Demi keselamatan, aliran listrik di area tersebut kami matikan pada sekitar pukul 16.31 agar petugas dapat turun untuk melepas layang-layang tersangkut tersebut secara manual. Hanya dalam waktu 6 menit, tepatnya pukul 16.37, jalur kembali normal dan perjalanan Wus sudah kembali seperti biasa. Terhambatnya perjalanan kereta cepat karena adanya layang-layang bukan pertama kalinya terjadi. Tak hanya akibat layang-layang, masuknya hewan ternak ke jalur kereta cepat beberapa waktu lalu sempat membuat kereta cepat berhenti mendadak.
Sebagai bentuk pencegahan, petugas internal PT KCIC bersama kepolisian telah rutin melakukan patroli dan sosialisasi kepada warga di sejumlah titik rawan kejadian terganggunya lintasan kereta cepat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.